Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, qala rahimahullahu taala wa awwalu man yastaftihu babal jannah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama yang membuka pintu surga kemudian masuk dalamnya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari syafaat ya. Dari salah satu syafaat Nabi SAW yang menjadi kekhususan untuknya. Kata Nabi SAW, "Ana awwalun nas yashfa'u fil jannah." Sayalah manusia yang pertama bersyafaat di surga, ini membuka surga kemudian masuk dalamnya. Ini dari syafaat yang menjadi kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa awwalu ma yadkhuluha minal umami ummatuhu. Dan yang pertama kali memasukinya dari umat-umat ya adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ati babal jannah yaumal qiyamah fastaftihu." Fayaqulu al-khazin, "Man anta?" Faqulu Muhammad, fayaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Dalam hadis Abu Hurairah, "Nahnu al-akhiruna al-awwaluna yaumal qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah." Kami yang terakhir, ini terakhir dikeluarkan, umat terakhir, umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kami yang pertama, disebutkan Ibnu Taimiyah, yang pertama banyak. Pertama dia dihisab, pertama dia melalui sirat. Kemudian pertama lagi di sini masuk ke dalam surga. Wa nahnu awwalu may yadkhulul jannah. Dan kami yaitu umat Nabi SAW pertama kali, orang pertama kali masuk ke dalam surga. Ini sudah lewat kemarin ya. Kita baca lagi karena ini bagian dari syafaat. Kata beliau, walahu fil qiyamah, yaitu lin Nabi SAW fil qiyamah salasu syafaat. Di sini disebutkan 3. Menjadi kekhususan Nabi SAW itu ada 3. Ada disebutkan 4. Jadi syafaat ini membahas tentang syafaat ya. Syafaat itu secara bahasa adalah ja'lu syai' syaf'an. Itu menjadikan sesuatu genap. Wa huwa diddul witr, ini lawan dari witr, ganjil. Jadi syafi' wal masyfu'u lah. Jadi katakan memberi syafaat dan yang diberi syafaat. Secara istilah tawassutun lil ghair fi jalbi manfa'atin au daf'i madarrah. Itu mengambil atau pertengahan untuk selainnya. Jadi dia pertengahan antara seseorang dalam hal mengambil manfaat atau menahan bahaya. Mengambil manfaat atau menahan bahaya. Ini dikatakan apa? Syafaat secara istilah. Syafaat itu ada 2, ada di dunia, ada di akhirat. Syafaat ada di dunia, ada di akhirat. Syafaat di dunia itu seperti syafaat untuk seorang
kepada orang lain, di sisi orang lain. Hah? Paham? Jadi si fulan si A ini memberikan syafaat untuk si B di sisi si C. Ini dia syafaat di dunia. Ya, seperti saya memberikan syafaat pada antum. Untuk antum ini diberikan ijazah libur 1 pekan. Saya sampaikan ke Ustadz Baik. Ya, ini syafaat untuk makhluk, lil makhluk, indal makhluk. Paham? Nah, itu dia. Jadi saya minta sama Ustadz, anak-anak ini minta libur di pantai 1 pekan. Ya, habis dars. Begitu. Ustadz bilang iya. Ya sudah. Saya sampaikan sama antum, iya. Kita libur. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, syafaat lil makhluk. Syafaat lil makhluk inda Allah. Nah, ini bermakna apa? Doa. Nah, ini doa. Seperti seorang minta didoakan kesembuhan. Ya, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sembuhkan fulan bin fulan. Semoga dia mendapatkan hidayah, semoga ini. Iya. Ini syafaat tapi bermakna apa? Doa. Ini di dunia. Ini boleh kalau yang diminta syafaat ini orang masih hidup. Orang yang masih hidup. Ya. Kalau dia masih hidup, nah ini boleh. Kalau orang mati, boleh atau tidak? Tidak boleh. Bagaimana cara dia mau berdoa? Dia sudah mati. Ini di dunia. Pembahasan kita di sini itu syafaat di akhirat. Syafaat di akhirat. Syafaat di akhirat itu terbagi 2. Ada manfiyah, ada musbatah. Ada manfiyah, ada musbatah. Ini kita bahas dulu ya. Yang kita mau bahas ini musbatah. Ini akhirnya. Jadi kita bahas dulu satu persatu. Syafaat manfiyah ini ada 4 golongan. Untuk pelaku kesyirikan, ini tidak ada. Tidak ada syafaat manfiyah ini. Untuk pelaku kesyirikan, tidak ada syafaat untuknya. Yang kedua, yang tidak syafaat untuk orang yang tidak berikan izin. Nah, ini tidak ada syafaat juga. Yang kedua, yang ketiga, syafaat yang tidak diberikan ridho. Tidak diridhoi. Ini juga tidak. Yang terakhir, ini jadi permasalahannya. Yang jadi pembahasan di pembahasan tauhid. Syafaat siapa yang disembah ya selain Allah SWT untuk orang-orang yang menyembahnya. Ini yang disangka siapa? Orang-orang musyrik. Siapa yang dia sembah ini memiliki syafaat untuk dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan syafaat manfiyah. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Ini tertolak kenapa? Karena kembali ke yang tadi. Orang yang berdoa kepada kuburan minta syafaat. Ada syafaatnya atau tidak? Tidak ada. Kenapa terhalangi? Karena karena dia pelaku kesyirikan. Iya, fama tanfa'un syafa'atu asy-syafi'in. Ya, fama tanfa'un syafa'atu asy-syafi'in. Jadi ini ada 4. Untuk pelaku kesyirikan, ya, atau siapa yang diberikan izin atau siapa yang tidak diberikan izin untuk memberi syafaat,
Atau siapa yang tidak diridhoi, dan yang terakhir syafaat siapa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang menyembahnya. Iya, itu tidak ada. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Ya. Ini syafaat manfiyah atau diistilahkan ya syafaat maka fihi syirkun. Nah, kalau ini yang ada terkenal tau, maksudnya yang sering kita dengar. Syafaat manfiyah itu syafaat maka fiha syirkun. Apa yang atau maka fiha syirkun. Apa yang padanya ini ada kesyirikan. Itu sudah. Dengan dalil fama tanfa'un syafa'atus syafi'in. Adapun syafa'atul musbata, ini dia penjelasannya. Walahu fil qiyamati sallallahu alaihi wasallam salatu syafa'at. Untuk Nabi SAW ada 3 syafaat. Syafaat yang menjadi kekhususannya atau syafaat yang bersyarikat Nabi SAW dengan yang lain. Jadi syafaat Nabi SAW itu banyak sebenarnya. Cuman yang menjadi kekhususannya ini yang cuma beberapa. Ya, cuma beberapa. Sudah sebutkan kemarin ya tentang syafaat. Ada berapa syafaat kemarin? Ada 8 ya. Ada 8. Kenapa ketawa? Berapa antum jawab? Ada 2. Iya, ada 2. Syafaatul khas, syafaatul am. Ya. Kemudian syafaatul khas terbagi lagi, syafaatul am terbagi lagi. Iya. Baik. Kata beliau, kita ambil satu-satu ya. Wa amma syafa'atu al-ula fayashfa'u fi ahli al-mawqif hatta yuqda bainahum ba'da ayataraja' al-anbiya Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam an syafa'ati hatta tantahiya ilai kepada Nabi SAW. Jadi domir ha itu kembali ke Nabi SAW. Ini yang pertama dikatakan syafa'atul uzma. Ini tidak ada perselisihan di antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Ya, akan adanya syafaat ini dikatakan syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma. Cuman syafa'atul musbita ini atau musbata itu diberikan persyaratan, beberapa persyaratan. Ya, kalau dikatakan dia syafaat yang ada tapi dengan beberapa syarat. Yang pertama harus ada izin Allah Subhanahu wa taala, jelas. Ya, kalau ada izin Allah Subhanahu wa taala untuk seorang beri syafaat, maka akan ada syafaat itu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda." Dalam ayat lain Allah berfirman, "Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu ar-Rahman wa radiya lahu qawla." Kemudian yang kedua, itu ridha Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang yang diberikan atau seorang yang memberi syafaat. Ridha Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang memberi syafaat. Iya. Dari malaikat, nabi, itu Allah ridha. Ridho ya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuknya memberikan syafaat. Kemudian yang terakhir itu ridho kepada orang yang diberi syafaat, yang Allah ridhoi ucapannya. Iya, yang Allah ridhoi amalannya. Jadi bukan terkhusus untuk orang yang tidak memiliki dosa. Iya, maksudnya ridho yaitu orang-orang yang bertauhid, walaupun dia pelaku dosa besar, itu akan halal syafaat untuknya. Sebagaimana kata Nabi SAW, syafaati min ummati li ahli kabair. Pelaku dosa besar mendapatkan juga syafaat karena ada izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberi syafaat. Kemudian Allah ridho terhadap Nabi SAW memberikan syafaat, dan Allah juga ridho kepada pelaku dosa besar ini untuk diberikan syafaat oleh Nabi SAW. Ya, itu syaratnya. Ya. Sebagaimana Allah SWT firman, wala yashfa'una illa liman irtadha, dan mereka
tidak akan memberikan syafaat. Siapa ini? Para nabi, para malaikat, para orang mukmin, kecuali kepada siapa yang Allah ridhoi. Iya, kecuali kepada siapa yang Allah ridhoi. Pertanyaannya, Abu Thalib, ini menjadi ada syafaat untuknya atau tidak? Dari Nabi SAW. Hah? Apa kalau ridho ini ya? Hah? Berarti apa kalau ridho terhadap amalan dari Abu Thalib? Kan dipersyaratkan. Jadi jawabannya apa? Sudah lihat toh? Iya. Ini menjadi kekhususan untuk Nabi SAW. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang menyamai, tidak ada yang bersyirik dengannya, dan menjadi kekhususan untuk Abu Thalib. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan ini bukan syafaat. Ya, syafaat itu pada hakikatnya apa? Dikeluarkan dari neraka. Namun ini apa? Cuma diringankan untuk diringankan sisanya dalam nerakanya. Iya. Baik. Jadi syafaat yang pertama syafaatul uzma. Dikatakan syafaatul uzma. Nabi SAW memberikan syafaat kepada manusia pada saat itu. Dan diketahui bahwasanya manusia yang berkumpul di situ itu ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat umum yang menjadi, makanya dikatakan khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Amma syafaatul ula fa yashfa'u min ahli al-mawqif hatta yuqda bainahum ba'da yataraja'a al-anbiya." Ini jadi tegak syafaat itu dalam hadis yang panjang. Ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tatkala Nabi SAW atau dikumpulkan manusia dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian matahari didekatkan, sudah lewat ya. Matahari didekatkan. Kemudian di antara manusia ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ada yang tenggelam sampai pertengahan telinganya. Sesuai dengan amalannya. Di antara manusia ada yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara manusia ada yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka ini berkata, mendatangi Adam untuk berikan syafaat. Kemudian Adam menyebutkan udurnya. Allah Subhanahu wa taala telah marah kepadaku dengan marah yang sangat besar. Disebutkan seperti itu. Maka kata Adam, nafsi, pergi ke Nuh. Kemudian seperti itu juga menyebutkan udurnya. Kemudian mengatakan nafsi, pergilah kemana? Ke Ibrahim. Kemudian sampai ke Ibrahim. Begitu juga dikatakan nafsi. Kemudian sampai disuruh pergi ke Isa alaihissalam atau Musa. Kemudian Musa juga menyebutkan nudurnya. Itu pernah membunuh orang. Ya. Kemudian terakhir disuruh pergi ke Isa alaihissalam, namun tidak menyebutkan udurnya, tapi langsung mengatakan pergi ke siapa yang Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya sebelumnya dan akan datang. Yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala dia sampai, kemudian berkata manusia ini kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, anta Rasulullah, khatamun anbiya, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Ishfa' lana ila rabbik. Ala tara ma nahnu fi? Minta syafaat. Tidakkah kau melihat apa yang bersama kami ini?" Ya, sangat berat pada saat itu. Kemudian Nabi SAW mendatangi Rabb-nya. Di bawah arsy. Dia berada di bawah arsy. Kemudian dia sujud. Merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin memuji Allah Subhanahu wa taala
tapi belum bisa. Sampai akhirnya diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya itu tauqifiyah. Ya. Karena pujian-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala itu nama dan sifatnya. Nama dan sifatnya itu pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di sini Nabi SAW ingin memuji, tapi sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala membukakan untuknya. Iya. Kata beliau, "Summa yaftahu Allahu alayya min mahadid." Kemudian Allah membuka untuk saya dari pujian-pujian. Wa husnus sana alaihi syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli. Perhatikan, yang dibuka yang tidak dibukakan seorang pun sebelum saya. Iya, diketahui ya bahwasanya pujian kepada Allah itu nama dan sifatnya. Tak kala Nabi SAW memuji, yaitu menunggu sampai Allah SWT memberikan ilham untuk memberikan pujian kepada Allah SWT. Ya, dari nama-nama Allah SWT dan sifatnya. Nama dan sifat Allah SWT. Ini dalil bahwasanya nama Allah SWT itu tauqifiyah. Ya, harus ada dalilnya. Kemudian Nabi SAW atau berkata Allah SWT kepada Nabi Muhammad, "Irfa ra'sak, sal tu'ta, washfa' tushaffa." Angkat kepalamu, kemudian minta, kau akan diberi, dan berilah syafaat, engkau akan diberi syafaat. Iya, ini syafaat yang pertama, itu syafaatul uzma. Kemudian ditegakkanlah hisab. Insyaallah nanti pembahasan tauhid ada ya. Pembahasan tentang syafaat nanti dari burhan-burhan tauhid juga. Ya, burhan-burhan tauhid. Kita membahas tentang inti dari permasalahan di sini adalah syafaat yang diingkari oleh Mu'tazilah. Itu apa? Syafaat untuk pelaku dosa besar. Karena syafaat ini itu diakui juga oleh ahlul bid'ah. Kemudian kata beliau, wa amma syafa'atu tsaniyah fayashfa'u fi ahli al-jannati ay yadkhulul jannah wa hatani syafa'atan khassatan lahu. Adapun syafaat yang kedua, yaitu Nabi SAW memberikan syafaat kepada penghuni surga untuk masuk dalam surga. Ini yang sudah lewat. Dalilnya tadi bahwasanya ana awwalun nas yashfa' fil jannah. Wa hatani syafa'atan khassatan lah. Dua syafaat ini khusus untuk Nabi SAW. Ditambah lagi satu syafaat apa? Syafaat untuk Abu Thalib. Iya, syafaat untuk Abu Thalib untuk diringankan siksaannya di neraka. Nah, ini syafaat terkhusus untuk Nabi SAW dan terkhusus untuk Abu Thalib. Iya, terkhusus untuk Abu Thalib. Karena Allah SWT firman, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Ini syafaat untuk orang kafir, tidak bermanfaat. Iya, tidak akan bermanfaat. Kemudian syafaat yang ketiga, wa amma syafa'atu tsalitsah. Ini syafaat yang umum. Wa yashfa'u fi ma istahaqqa an-nar. Wa hadhihi syafa'ah lahu wa li sa'iril nabiyyin was-siddiqin wa ghairihim. Kemudian juga fa yashfa'u fi man istahaqqa an-nar alla yadkhulaha. Wa yashfa'u fi man dakhalaha ay yukhrija minha. Jadi sini sebenarnya ada dua syafaat di sini. Syafaat untuk orang yang berhak masuk neraka untuk tidak masuk padanya. Ini syafaat. Yang kedua, syafaat yang sudah dalam neraka untuk dikeluarkan darinya. Itu dua syafaat. Ada dua syafaat di sini. Di syafaat yang pertama apa? Syafaat untuk seorang yang berhak masuk neraka. Iya, dia meninggal di atas dosa. Berhak ya, bukan sudah pasti masuk neraka. Dibedakan itu. Istahaqqa dukhulun nar. Nah, ini berhak masuk neraka, tapi diberikan syafaat untuk tidak dimasuki neraka itu.
kemudian dimasukkan kemana? Ke dalam surga. Ada syafaat lagi, syafaat yang seorang sudah masuk dalam neraka. Ya, kemudian Nabi SAW memberikan syafaat untuk dikeluarkan. Inilah dari hadis apa? Syafaati min ummati li ummati min ahlil kabair. Ya, syafaatku untuk umatku dari pelaku dosa besar. Ini dua syafaat yang diingkari oleh Mu'tazilah dan Khawarij. Mu'tazilah dan Khawarij. Yang mereka menganggap bahwasanya orang yang sudah meninggal di atas dosa besar tidak bertobat, dia akan masuk neraka, kekal dalamnya. Pasti masuk neraka, dan kalau sudah masuk, dia akan kekal di dalamnya. Dia akan kekal di dalamnya. Dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut yaitu dari hadis yang tadi kita baca, hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu, riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Hadis lain juga yang menunjukkan bahwasanya seorang kadang berhak masuk neraka tapi tidak masuk karena adanya syafaat. Iya, adanya syafaat. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi SAW, ma min rajulin muslim yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billah syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. Iya. Kalau tidak ada dari seorang pun, kalau dia meninggal, seorang muslim ya, disyaratkan muslim. Dia meninggal kemudian tegak terhadap jenazahnya 40 orang. Yang dimana 40 orang ini tidak sama sekali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali pasti Allah akan memberikan syafaat kepada mereka untuk si orang tersebut yang disolati ini. Iya, ini dari syafaat. Al-Quran memberikan syafaat. Puasa memberikan syafaat. Iya. Untuk orang-orang yang meninggal di atas Islam. Kemudian dalam hadis lain juga, dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi SAW, fayaqulullah azza wa jal, syafa'atil malaikah, yang pertama, wa syafa'an nabiyun, wa syafa'al mu'minun. Ini untuk syafaat, ini syafaat yang bersyarikat antara Nabi SAW dengan yang lain. Walam yabqa illa arhamur rahimin. Kemudian tidak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggenggam satu kaum, dalam neraka. Kemudian dikeluarkan dari neraka tersebut, dimasukkan ke dalam surga. Ini yang masuk dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala ini orang-orang apa? Orang-orang yang memiliki keimanan dalam dirinya. Ya. Orang-orang yang memiliki keimanan dalam dirinya. Oleh karena itu dalam hadis apa? Akhrijun nas minan nar man kana fi qalbihi mithqala habatin khardalin minal iman. Keluarkan manusia siapa yang memiliki keimanan dalam dirinya sedikit pun, walaupun sedikit. Nah, ini yang menghalangi seorang khulud dalam neraka. Khulud dalam neraka. Taib. Ini sudah berapa syafaat? Sudah 5 ya. 3 khusus untuk Nabi SAW. Kemudian apa lagi? 2 yang menjadi syarikat antara Nabi SAW dengan yang lainnya. Kemudian ada lagi syafaat yang kebaikannya dengan keburukannya ini sama, serata. Iya, diberikan syafaat untuk dimasukkan ke dalam surga. Kemudian syafaat apa lagi? Diangkat derajatnya di surga. Ini syafaat. Ini tidak terkhusus untuk Nabi SAW. Ya. Oleh karena itu dalam hadis, tak kala seorang bapak diangkat derajatnya di surga, kemudian berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Anna li hada?" Dari mana ini? Kenapa saya diangkat derajatku di surga? Kemudian Allah berkata, "Istighfar waladik fid dunya."
Ini dari istighfarnya anakmu di dunia. Iya, ini seorang anak ya, kalau bapaknya sudah meninggal, orang tuanya sudah meninggal, itu jangan dia berhenti untuk meminta ampunkan. Ya, meminta ampunkan. Selama dia masih hidup, selama antum masih hidup, doakan orang tua kalian. Ya, dia sudah meninggal atau sudah masih hidup, doakan. Karena doa anak yang soleh itu sampai kepada orang yang sudah meninggal. Ya, sampai. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah. Kemudian apa lagi? Syafaatnya apa lagi? Ada yang ingat? Iya, syafaat. Nah, ini syafaat yang masuk surga tanpa hisab wala adab. Berarti sudah cukup. Hah? 8 ya? Iya, disebutkan juga syafaat yang menjadi khusus Nabi SAW, syafaat untuk Ahlul Madinah. Iya. Syafaat untuk Ahlul Madinah ini menjadi kekhususan untuk Nabi SAW. Disebutkan sebagian ulama tentang syafaat ini. Yaitu syafaat Nabi SAW untuk Ahlul Madinah. Taib. Kemudian kata beliau, wa yukhrijullahu minan nar aqwaman bighairi syafa'atin. Kemudian Allah mengeluarkan suatu kaum dari neraka tanpa ada syafaat. Ini hadis yang tadi. Falam yabqa illa arhamur rahimin. Kemudian fayaqbidu qauman minan nar fayukhrijuhum. Ya. Disebutkan fayukhrijuhum wala ya'malu amalan qat. Ini orang, ini kaum tidak melakukan amalan sedikit pun. Tapi ada keimanan dalam dirinya. Iya. Kata beliau, wa yukhrijullahu minan nar aqwaman bighairi syafa'atin. Jadi Allah mengeluarkan satu kaum dari dalam neraka tanpa ada syafaat. Bukan dari syafaat orang lain, tapi Allah Subhanahu wa taala yang langsung mengeluarkannya. Tak kala malaikat sudah memberi syafaat, Nabi memberi syafaat, orang-orang mukmin memberi syafaat, sudah keluar semua. Ya, masih ada orang mukmin dalam neraka ini yang memiliki keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Masukkan dalam surga. Bal bi fadlihi wa rahmatihi. Dikeluarkannya ini bukan karena syafaat, tapi karena keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa fil jannati fadlun 'amman dakhalaha min ahli dunya. Kemudian tersisa dari surga ini masih kosong. Tak kala sudah dimasukkan semua dari penghuni surga, dari orang mukmin yang meninggal, sampai orang mukmin yang masuk neraka, kemudian dikeluarkan, dimasukkan dalam surga. Kemudian surga masih terdapat kekosongan. Kemudian kata beliau, fayunshi'ullahu aqwaman fayudkhiluhumul jannah. Kemudian Allah menciptakan satu kaum, kemudian masukkan dalam surga, maka surga pun penuh. Iya. Ini dari hal-hal yang perlu diimani, ya. Yang perlu diimani. Jadi dalilnya bahwasanya Allah SWT mengeluarkan dari neraka suatu kaum manusia dalam surga, hadis yang tadi, ya, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi SAW, "Fayakunullah syafa'atil malaikah wa syafa'al nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Fayaqbidu qabdatan minan nar." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggenggam satu genggaman dari neraka. Fayukhrijuhum minha. Kemudian Allah mengeluarkan mereka dari neraka itu. Lam ya'malu khairan qat, yang dimana mereka ini tidak melakukan sedikit pun dari amalan. Disebutkan oleh Syekh Muhsin Al-Abbad, Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, dikatakan siapa yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam hadis, itu adalah orang-orang yang dalam hatinya ada keimanan. Dan yang tersisa, yang tidak ikut dari genggaman Allah Subhanahu wa taala ini, itu adalah orang-orang kafir yang mereka ini akan kekal di dalam neraka. Iya. Ini dari keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keluasan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata beliau, bal bi fadlihi wa rahmatihi, bukan karena syafaat, tapi karena
keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang akan selamat dari neraka, kekal dalam neraka, ataupun seorang kadang tidak memasuki neraka walaupun dia berhak masuk neraka. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya kan? Kadang juga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan keutamaan bagi orang yang sudah masuk dalam neraka kemudian dikeluarkan. Tidak dapat syafaat dari Nabi SAW, tidak dapat syafaat dari malaikat, tidak dapat syafaat dari orang mukmin, tapi dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atau keutamaan sehingga dia keluar dari neraka, masukkan dalam ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'a, dakhala al-jannah. Iya, man mata wa la yusyriku bihi syai'a, dakhala al-jannah. Iya, ini dari janji Allah Subhanahu wa taala. Ini dari bab apa? Al-wa'd, janji dari janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Iya, selama kita meninggal di atas tauhid, maka tempat kembali kita adalah surga. Iya, oleh karena itu kita selalu berdoa ya. Semoga kita meninggal di atas keimanan kita. Iya, Nabi SAW selalu berdoa bersamaan itu. Nabi SAW adalah orang yang sudah dipastikan masuk surga. Tapi bersamaan itu selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya, selalu berdoa untuk ditetapkan di atas agama, di atas Islam. Di dalam ayat lain Allah berfirman, wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kalian diwariskan. Iya. Dan kalian masuk dari apa yang kalian lakukan. Bima kuntum ta'malun. Kata Allah SWT, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab amalan yang kalian lakukan. Iya, di sini ba sababiyah. Ya. Sebab. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita, dimasukkan ke dalam surga. Iya, dengan sebab apa? Sebab amalan kita. Adapun dalam ayat, dalam hadis kata Nabi SAW, la yadkhulu al-jannah ahadun bi'amalihi. Tidak ada yang masuk surga seorang pun dengan amalannya. Ya. Kemudian kata sahabat, walau anta ya Rasulullah. Qala walau ana illa ayataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlih. Kecuali Allah Subhanahu wa taala memenuhi saya dengan rahmat dan keutamaannya. Bagaimana kita gabungkan dua ayat ini? Satu penafian, satu penetapan. Jadi ayat yang pertama, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, ini penetapan. Penetapan di sini ba'nya ba' sababiyah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga dengan rahmatnya, dengan sebab apa? Amalan kita, keimanan kita. Kemudian kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah ahadun. Iya, bi'amali, tidak masuk surga salah satu seorang pun dengan amalannya. Walau anta Rasulullah, walau ana. Illa ayataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlih. Ba' di sini ba' iwad. Tahu ba' iwad? Apa namanya? Muqabilnya dia. Dikatakan surga ditukar dengan amalan. Ini tidak sama sekali. Ishtaraitu kitaban bihada. Saya beli ini, ishtaraitu kitaban bihada. Berarti ditukar toh? Ini dia. Allah tidak akan masukkan kita dalam surga dengan penukaran amalan dengan surga. Itu namanya. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala memenuhi kita dengan rahmat, kemudian kita masuk dalam surga. Jadi amalan itu sebab saja. Ya, sebab mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam surga. Jadi perhatikan dua ini. Ya. Kalau ba di penetapan itu ba sababiyah. Kalau ba di penafian namanya ba iwad. Ba iwad. Ya. Atau disebutkan dengan tidak masuk surga dengan penafian asal. Asal dukhul. Iya.
Asalnya kamu masuk surga itu bukan karena amalanmu. Walaupun antum punya sebab. Tapi karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu diperhatikan. Ya. Jadi ba'nya dibedakan. Ba' kalau di penafian namanya ba' sababiyah. Kalau ba' di penetapan namanya ba' sababiyah, kalau di penafian namanya ba' iwad, atau dikatakan ini penafian asal dukhul. Jadi asal masuknya seorang dalam surga itu bukan karena amalan. Bukan, sama sekali bukan. Ya. Sudah saya sampaikan sebelumnya, ada kisah ya seorang yang dimasukkan ke dalam surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan adkhulul jannah bi amali. Diandalkan amalannya karena 500 tahun beribadah di tempat yang sendiri, tidak ada. Iya, jauh dari keharaman. Tapi mengandalkan amalannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menimbang nikmat mata dengan amalan dilakukan 19 tahun. Berat mana? Berat nikmat mata yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini baru nikmat mata, belum pendengaran nyantum. Belum apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu saya lihat dulu. Diri nyantum dulu. Belum berkaitan dengan orang lain. Diri nyantum dulu saja. Mata nyantum. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membentuk kalian? Ya. Allah menciptakan kita di bentuk yang paling indah. Ya. Kita bisa seperti ini. Baik. Kemudian kata beliau, wa yabqa fil jannah fadlun amman dakhalaha min ahli dunya. Kemudian tersisa dari surga kekosongan dari orang yang memasukinya dari ahli dunia. Perhatikan, masih ada kosong. Kemudian fayunshi'ullahu akwaman. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu kaum fayudkhiluhumul jannah. Kemudian Allah masukkan mereka dalam surga. Ini sebagaimana dalam hadis. Ya, hadis Anas radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu jahannam yulqa fiha wa hiya taqulu qat qat. Terus-menerus dilemparkan ke surga penghuninya. Ya, terus-terus dia meminta, yang sudah lewat. Kemudian Allah meletakkan kakinya. Kemudian penuh. Adapun surga, wala yazalu fil jannati fadlun. Terus-menerus dalam surga ini ada kekosongan. Hatta yunshi Allahu laha khalqan fayuskinuhum fadlal jannah. Sampai akhirnya Allah SWT menciptakan suatu kaum, kemudian Allah menempatkannya di tempat yang kosong dalam surga tersebut. Ini dari hal-hal yang perlu diimani. Bagaimana luasnya surga. Ya, masuk semua penghuni surga belum tertutupi. Iya, ini dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dalam neraka mereka apa? Apa yang dibuat dalam neraka mereka? Orang-orang kafir. Yarkubu ba'duhum ba'dha. Iya. Saling numpuk-menumpuk. Perhatikan. Ini bagian dari siksaan. Iya, bagian dari siksaan mereka untuk mereka. Baik. Kemudian kata beliau, kita selesaikan ini. Tersisa ya. Baik, kata beliau, wa asnafu ma tadammanathu ad-darul akhirah min al-hisabi was-sawabi wal-iqabi wal-jannati wan-nari wa tafasil dhalik madhkuratun wa tafasil dhalik madhkuratun fil kutubil munazzalah min as-sama' wal-athar min al-ilm al-ma'thur anil anbiya wa fil ilm al-mawthur an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min dhalika ma yashfi wa yakfi wa man ibtaghahu wajadah. Kata beliau, dan sifat-sifat atau bentuk-bentuk, bagian-bagian, asnaf, sinfun, bagian-bagian dari apa yang terkandung pada negeri akhirat dari hisab, thawab, wal iqab, wal jannati wan nar, wa tafasili dzalik, dan rincian-rinciannya. Surga dan neraka sudah kita lewati ya. Thawab wal iqab sudah. Wal jannati wan nar sudah. Di mana?
pembahasan sebelumnya ya. Kita imani bahwasanya surga dan neraka itu ada. Ya, sudah ada sekarang, sudah diciptakan. Uiddat lil muttaqin, ini untuk apa? Ini surga. Uiddat lil kafirin, ini untuk neraka. Kata Nabi SAW, uritul jannah. Iya, arul jannah atau uritul jannah. Saya melihat surga, ini di usub dalam hadis Ibnu Abbas. Saya melihat surga atau saya diperlihatkan surga. Fatanawaltu minha, kemudian saya bisa mengambil darinya sebuah buah, buah anggur kol. Ya, lau akhadtum la akaltum ma baqiyatid dunya. Saya ambil ini, tak kali perlihatkan saya ambil, kemudian saya bawa, kemudian kalian makan, tidak ada yang tersisa dunia dari kalian. Kalian tidak akan menoleh kepada dunia. Mengharap surga saja, akhirat saja. Perhatikan. Wa ra'aitul nar, dan saya melihat neraka. Falam arakal yaumi manfuran qad afla atau afdha. Dikatakan saya melihat neraka, ini berarti menunjukkan berarti neraka sudah ada, ya kan? Kemudian setelah itu saya tidak pernah melihat pandangan yang mengerikan daripada hari ini. Sangat mengerikan. Ini menunjukkan bahwasanya surga itu sudah ada. Allah SWT juga memperlihatkan malaikat Jibril surga dan neraka, ya. Yang dimana tak kala melihat pertama kali, bahwasanya dikatakan semua hambamu akan masuk dalam surga, menginginkan masuk surga karena dipenuhi dengan kenikmatan. Diperlihatkan neraka, semua hambamu pasti akan takut dengan neraka karena mengerikan. Tapi tak kala Allah menghiasi surga dengan al-makarih dan neraka bisyahwat, apa kata Jibril? Tak kala melihat lagi surga, mungkin saja tidak akan masuk. Iya, kemudian melihat neraka yang dipenuhi dengan syahwat, kata Jibril, mungkin saja semua akan masuk. Iya, oleh karena itu dalam hadis apa? Hufatil jannah bil makari wa hufatil nar bisyahwat. Dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci. Iya. Kemudian apa yang tidak diikuti oleh hawa nafsu. Kemudian neraka itu dikelilingi dengan hal yang diikuti oleh hawa nafsu. Iya. Perhatikan, kelezatan dunia itu karena hawa nafsu, ya, hawa nafsu. Kemudian dari rincian nar juga dan neraka adalah bahwasanya ini abadiyah, ya. Neraka dan surga ini kekal seorang dalamnya. Di dalam ayat banyak, ya. Jannatun di surah apa? Di setiap bulan apa? Iya, di 3 ayat itu dalam Al-Quran dikatakan khalidina fiha abada. 3 ayat ya untuk neraka, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Iya. Kemudian dalam surga juga seperti itu. Kemudian dalil hadis yang menunjukkan bahwasanya neraka dan surga ini abadiah. Hadis apa? Iya. Tak kala disembelihnya apa? Kematian. Ya ahlan nar khuludun wala maut wa ahlul jannah khuludun wala maut. Itu yang perlu diimani, ya. Berbeda dengan Mu'tazilah, dikatakan neraka ini belum ada karena kalau ada apa? Sia-sia. Ya, tidak ada penghuninya. Ya, tidak ada penghuninya. Ini dari akal, ya. Saya jelaskan bahwasanya Nabi SAW tak kala di Isra Mi'raj itu diperlihatkan juga neraka dan surga. Kemudian melihat orang disiksa di dalamnya. Ya. Kemudian apalagi Fir'aun. Iya, tak kala di kuburan itu diperlihatkan neraka. Ya, berarti sudah ada manfaatnya. Sudah ada manfaatnya. Karena menjadi bagian siksaan dari seorang yang meninggal sebelum hari kiamat, siksaan untuk orang kafir. Ya, oleh karena itu tak kala dia tahu bahwasanya siksaan neraka ini perih, kata orang kafir, ya Rabbi la taqimis sa'ah la taqimis sa'ah. Iya, jangan kau tegakkan hari kiamat karena saya akan masuk dalamnya. Dia sudah lihat. Berarti sudah ada. Sudah ada sekarang. Baik. Kemudian kata beliau, wa tafasili dzalik, dan rincian-rinciannya ini madkuratun fil kutubil munazzala minas sama', itu Al-Qur'an, wal athar min al-ilm al-ma'sur 'an al-anbiya, itu hadis.
Wa fil ilmi al-mawsul' an Nabi Muhammad SAW, dari ucapan ulama, min dzalika ma yashfi wa yakfi, apa yang dapat menyembuhkan hati, artinya menjadikan seorang yakin. Wa yakfi, apa yang mencukupkan kita untuk mengimaninya. Faman ibtaghahu wajadah, siapa yang mencarinya ini dia akan mendapatinya. Jadi banyak dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian dari ucapan-ucapan ulama yang dikuatkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah juga tentang adanya hal tersebut, dari hisab, dari ba'ats, kemudian hisab, atau dari sebelumnya siksaan neraka, dari hal-hal yang berkaitan tentang akhirat. Ya, hal-hal yang berkaitan tentang akhirat itu semuanya adalah sesuatu yang ada dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma' dari para as-salaf. Selesai kita dari permasalahan ini. Nanti setelah ini kita masuk di pembahasan baru tentang keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya kira jelas ini ya. Subhanakallahumma hamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.